Selamat malam untuk seseorang yang sedang berada di kamarnya sana, untuk seseorang yang saat ini matanya masih terjaga. Bareng gue Lucky Setiawan, mari kita bahas apa itu insomnia. Sebelumnya, gue bakal nanya ke kalian nih, apa sih yang bikin kalian tuh susah tidur kalau malam? Kenapa? Gelisah? Atau mikirin sesuatu yang masih ngeganjel? Apa? Jadi insomnia ini adalah sebuah gejala yang penyebabnya adalah depresi, rasa cemas yang berlebih, atau mungkin gangguan medis lainnya, penyakit medis lainnya gitu. Kurang lebih itu. Tapi yang banyak gue temuin ini adalah mereka yang susah tidur karena emang udah jadi terbiasa, udah sebuah kebiasaan. Jadi mereka tuh udah terbiasa tidur malam. Jadi kalau tidur di bawah jam 12 itu rasanya banyak penolakan dalam pikirannya. Contohnya, masih jam 11, ntar aja lah tidurnya, masih sore. Masih jam 10, masih bisa ngopi bareng teman-teman nih, masih bisa ngobrol nih. Itulah yang bikin kalian ngerasa tidur cepet itu ya gak asik. Jadi udah terbiasa tidur malam terus-terusan, sehingga aktivitas malam hari kalian tuh udah terkonsep gitu. Kayak misalnya gini, kalian pulang kerja atau kalian pulang kuliah sore jam 6, jam 7 lah, kalian mandi, makan, sholat segala macem. Entah ada yang nongkrong sama temen-temen sampai malam jam 10, sampai rumah itu kalian gak langsung tidur, main HP lah atau nonton apalah. Itu yang salah. Karena kalau kalian tahu, efek dari kurang tidur itu kan macam-macam, dan itu bahaya semua. Salah satunya apa? Paginya kita itu udah gak produktif lagi. Yang bangun kesiangan, yang susah dibangunin. Kalian kan tahu kalau kita susah dibangunin itu kan karena apa? Karena kita masih ngantuk. Kenapa masih ngantuk? Ya karena pola tidur kita gak teratur. Terus cara gimana sih supaya kita bisa tidur tepat waktu? Kalau secara gue pribadi ya, yang pertama adalah kalian harus terbiasa dulu. Tapi kan susah, ya biasain gitu. Kalau misalnya kalian biasa tidur jam 12 malam ke atas, coba deh sekali aja kalian paksain untuk tidur jam 11. Suka gak suka, bisa gak bisa, coba kalian paksain. Jauhin handphone, ataupun kalau misalnya masih mau deket handphone pun, dengerin musik yang sekiranya bikin kita relax, bikin kita tenang. Biasanya tuh orang-orang tuh banyak yang kalau misalnya tidur dengerin suara-suara hujan. Karena suara hujan adalah suara yang paling enak banget didengar gitu. Coba dengan cara itu. Karena kalau emang kita gak bisa tidur tuh sebenarnya karena bukan kita gak ngantuk, tapi kita menolak aja gitu buat tidur cepet. Ya kan? Kita ngerasa tuh waktu kita masih panjang, padahal itu udah malam loh. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian rasain efeknya ketika bangun pagi. Itu pasti seger, semangat, fresh lah pokoknya. Terus yang kedua, kalau udah terbiasa kayak gitu kan, yang jam 11, coba mulai lagi untuk jam 10. Itu efeknya juga bakal lebih jauh daripada yang jam 11 itu. Karena mungkin bisa jadi ketika kalian tidur jam 10, itu bangun setengah 5 itu udah seger banget. Kalian bisa sholat dulu, setelah sholat bisa olahraga dulu kan, biar badan tuh seger. Biar nanti ketika kita berangkat kerja tuh pikiran tuh udah enak banget. Coba deh kalian rasain, pasti enak. Dan setelah itu mulai coba untuk atur pola makan. Kadang kan ada orang nih misalnya tidur malam, bangun kok badannya pada sakit. Kenapa sih? Kita kan tidur istirahat, tapi ketika bangun kok malah sakit semua. Itu istirahat macam apa gitu kan? Kalau kita
pola makan gak teratur, kita banyak makan yang kayak santan, terus konsumsi gula. Kalian tahu gak, gula ini kan bahaya. Gula ini kan mengandung glukosa. Glukosa kalau gak kepake bakal jadi glikogen, dan glikogen ini yang bakal menjadi lemak. Makanya banyak orang kalau misalnya makan gak terlalu banyak, tapi dia mengkonsumsi yang ada gulanya kayak es gitu. Itu bahaya sebenarnya. Karena kalau kita gak peduli dengan masa muda kita, jangan salahin ketika nanti tua, kita bakal ngerasain sakit-sakitan terus. Udah banyak kok contohnya. Belum lama gue nemuin kasus seperti ini tuh sama temen. Jadi ada bokapnya itu sekarang sakit, dan dia cerita semua kenapa dia bisa seperti ini, karena dia gak pernah ngejaga masa mudanya dari pola makan yang sembarangan. Coba untuk kalian yang saat ini pola makan yang gak teratur, coba selama seminggu, atau kalau gak bisa selama 3 hari, hindari makan yang berlebih itu santan, gula, yang berminyak, gorengan atau yang bertepung. Banyakin makan sayur. Kalau nasi, ya kalau bisa sih sedikit aja, jangan terlalu porsinya yang banyak, karena nasi itu juga kan mengandung gula. Itu gulanya lebih parah nasi itu. Kalau 3 hari kalian udah bisa ngatur pola makan, itu efeknya juga bakal ke pola tidur, karena kan kita bakal ngerasain enak badan tuh, dan kalau tidur juga udah tenang pikirannya, ya kan. Nah setelah itu mulai atur dengan olahraga. Olahraga ini penting banget. Baik lagi ke kesehatan kita. Kita gak bisa jaga pola tidur, gak bisa jaga pola makan, gak bisa jaga olahraga, itu udah gak sehat banget tubuh kalian. Gak bakal produktif kalian melakukan apa-apa. Sedikit-dikit capek, sedikit-dikit capek. Khususnya buat cowok nih, karena kan cowok itu kerjanya berat-berat. Banyak yang jadi karyawan pabrik, yang punya usaha apalah segala macem. Itu kan butuh juga tenaga atau pikiran yang fit. Olahraga itu kalau bisa tuh seminggu tuh rutin. Tapi kalau kalian gak bisa ngelakuinnya, coba dengan cara misalnya kalian bangun pagi tuh udah kayak senam-senam biasa aja gitu, kayak meregangkan otot-otot yang kaku setelah kita tinggal tidur semalaman. Ya itu udah ya lumayan sih menurut gue. Dari 3 hal itu, pola tidur, pola makan, dan pola olahraga, itu adalah suatu hal yang paling penting untuk menjaga pikiran kita. Karena kalau kita udah gak bisa ngatur semua, itu penyakit bakal masuk, pikiran kita terganggu, semua aktivitas bakal kacau, ya kan? Nah, sekarang kita bakal bahas di luar konteks 3 hal tersebut. Kayak misalnya, gue tuh susah banget tidur tuh karena setiap malam tuh gue selalu gelisah. Ya, ada aja gitu pikiran yang bikin ngeganggu gue buat tidur. Nah itu, caranya gimana sih supaya bisa ngilangin masalah-masalah kayak gitu? Biasanya sih orang-orang yang kayak gini adalah orang yang patah hati. Iya patah hati. Karena gue juga pribadi pernah ngerasain yang namanya patah hati tuh. Malam gak bisa tidur, ya kan? Terus nafsu makan juga sama sekali gak ada, padahal tuh kita lapar banget. Ya itulah, makanya kita tuh harus yang namanya tanamin sifat-sifat positif di dalam diri kita. Ya coba belajar dengan keadaan. Apapun yang kita rasain sekarang, itu kan semua bakalan ada hikmahnya. Itu kan semua bakalan ada pelajarannya, ya kan, yang bisa kita ambil. Kayak misalnya kita patah hati, kita sayang sama seseorang, terus kita disakitin. Itu tuh hati tuh rasanya gak karuan. Semua aktivitas bakalan kacau. Gimana sih cara nyikapinnya? Yang pertama, ya lo harus bisa terima keadaan deh. Ya udah deh, dia ninggalin gue. Masih banyak kok cowok atau cewek lainnya. Gak akan habis ikan di laut. Kalau seandainya dia bisa ninggalin lo, artinya kan dia udah bukan yang terbaik buat lo kan. Masih banyak di luar sana yang bisa ngertiin lo, yang bisa ngingetin, udah malam kok belum tidur Gi, ntar pagi aku bangunin sholat subuh. Itu kalau yang udah nyakitin ya udah biarin aja. Emang sih nggak munafik,
disakitin oleh seseorang yang kita sayang itu bikin kacau semuanya. Tapi itu bukan sebuah pilihan untuk kita bisa terus-terusan galau, gelisah segala macem. Pokoknya kalau yang perkara patah hati itu ya obatnya dalam diri kita sendiri. Kita tanamin semangat. Kita gak bisa yang namanya kalau patah hati itu oke lah kita cerita ke temen atau sharing-sharing ke kerabat dan mereka ngasih masukan. Itu semuanya bakal tertolak sekalipun itu masukannya yang positif. Karena yang mengontrol diri kita itu ya kita sendiri, otak dan hati. Ya coba buat balik lagi ke tadi, coba buat menerima keadaan. Ya udah, ini yang harus gue lakuin, ya ini gue jalanin. Gue nggak mau lagi yang mikirin namanya masa lalu, karena masa depan gue itu lebih indah. Masa lalu itu tempatnya ya buat jadiin pelajaran, dan di sana tuh bakal banyak yang nyakitinnya aja gitu. Kalau kalian bisa nerapin itu sih sebenarnya nggak akan mengganggu segalanya. Tapi mungkin untuk yang belum bisa nerapin ya belajar sedikit-dikit. Kan kalian nggak bisa namanya berada di posisi ini terus. Kalian harus berubah jadi yang lebih baik. Ya kan, seorang pendosa pun dia bakalan pengen gitu jadi yang terbaik. Dia pengen berubah. Gak ada tuh orang yang namanya penjahat tuh pengen gitu-gitu aja. Pasti ada di pemikiran dia tuh, ya gue gak bisa begini, gue harus berubah deh jauh lebih baik. Dimulai dari hal-hal kecil. Sayangin diri kalian sendiri, waktu kalian sendiri, waktu yang kalian pakai buat gelisah, galau, mikirin yang gak penting itu sia-sia. Waktu itu berharga banget loh, ya kan? Kecuali kalian gunain waktu untuk hal-hal yang produktif. Misalnya ngerjain tugas kuliah, ngerjain revisian, atau ngerjain lemburan kerja. Itu masih bisa diterima karena ada tanggung jawab yang harus kita kita jaga di situ. Ya mungkin dari gue kira-kira kurang lebih begitu sih. Kalau emang kalian punya saran atau masukan yang lebih bagus, ya gak apa-apa, ini sekedar sharing aja. Karena kan kita gak bisa selamanya terus-terusan buang-buang waktu buat ya yang harusnya udah tidur, kalian main game, kalian scroll timeline, Twitter, Instagram. Jadi ya manfaatin waktu dan kesehatan kalian untuk istirahat lah. Karena kesehatan itu lebih mahal dari apapun. Sekalipun orang terkaya di dunia ini pun dia bakal tetap ngejaga kesehatannya. Apalagi orang kayak kita, orang yang biasa-biasa. Kok terus-terusan gitu nyakitin diri sendiri. Katanya kita mau ngejagain orang lain, ya kan? Ya biasanya tuh anak-anak muda gitu, tenang, aku bakal ngejagain kamu kok, biar kamu gak disakitin orang lain. Aduh, apaan sih? Kalian tuh gak bisa ngejaga diri kalian sendiri. Jangan sok-sokan ngejagain orang lain. Kecuali kalian udah punya tanggung jawab terhadap diri sendiri nih, barulah di situ peran kalian untuk menjaga orang lain tuh ada. Kalau masih nyakitin diri sendiri, yang kayaknya mustahil bisa buat jagain orang lain. Oke, mungkin dari gue segitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast gue selanjutnya. Bye.